Bab 1307. Mengapa aku tidak berani datang? Lagi pula, Nathan menghancurkan hidup mereka yang berkelimpahan. Sekarang mereka akhirnya mendapatkan kesempatan. Apa mungkin mereka tidak merasa senang? David Clark dan Amy Rivera datang ke kediaman Nathan dengan arogan. Nathan terkejut, tidak menyangka dua orang ini datang. Nathan, malam ini pukul 8 malam datang ke Geraha Internasional Fajar. Apa kamu berani? David Clark menatapnya dengan mengolok-olok. Untuk apa? Tanya Nathan. Tentu saja untuk menghabisimu. Tergantung kamu berani datang atau tidak. Amy Rivera juga memandang Nana dan berkata, anak yang begitu lucu. Sayang sekali dia dilahirkan dalam keluarga bermasalah. Dia akan dibuang hanya karena nama keluarga. Nathan, tidak peduli betapa berjayanya kamu di masa lalu. Sekarang kamu hanya bisa duduk di kursi roda dan membiarkan orang lain menindasmu. Walaupun dulu kamu adalah dewa perang Kunlun. Namun sekarang, apa kamu bisa menyelamatkan istri dan putrimu? Bukankah sekarang kamu hanya bisa menyaksikannya saja? David Clark mencibir dan berkata, kamu berjaya di masa lalu. Tapi sekarang, apa kamu masih bisa begitu sombong? Kamu harus datang. Jangan biarkan kami memandang rendah dirimu. David Clark dan Amy Rivera pergi dengan angkuh. Tidak berapa lama, Raja Seon Barat datang dan memberi tahu Nathan tentang masalah tersebut. Oke, malam ini kita pergi. Saat waktu hampir menunjukkan jam 8 malam, Kirana mendapat kabar tersebut. Keluarga Clark meminta Nathan untuk membawa Nana ke sana. Dia bergegas untuk menghentikannya, tapi dia terlambat satu langkah. Kirana buru-buru menghubungi Tuan Yates. Tuan Yates, tolong selamatkan anakku kali ini. Keluarga Clark akan bertindak padanya. Aku mohon, tolong selamatkan anak dan suamiku. Hah, apa itu? Tuan Yates di ujung telepon tertegun. Siapa yang berani berurusan dengan mereka? Cari mati. Tentu bukan seperti itu. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara Cyrus Clark terdengar. Dewa Perang Clark sudah datang. Semuanya bergegas ke sana. Mendengar hal ini, dia hanya bisa menyetujui Kirana secara samar. Oke. Kirana menutup telepon dan merasa tenang. Di Geraha Internasional Fajar, Darwin Clark dan anggota keluarga Clark sedang menunggu. Ayah angkat Nathan berkata, aku sedikit tidak mengerti. Jika keluarga Clark Gandala akan menangani Nathan, mengapa tidak melakukannya secara langsung? Sebaliknya meminta kita kemari. Banyak orang memiliki keraguan akan hal ini. Alasannya sangat sederhana. Klan Clark Gandala adalah eksistensi yang berada tinggi di atas. Mana mungkin mereka akan membungkuk untuk melakukan hal semacam ini? Lebih masuk akal jika mereka meminta kita untuk melakukannya. Darwin Clark menjelaskan. Semua orang langsung mengerti. Keluarga Clark Gandala tidak mau menurunkan harga diri untuk melakukan ini demi Nathan. Hanya bisa meminta mereka yang mengaturnya. Segera, Raja Seon Utara mendorong Nathan ke aula. Nana berada dalam pelukan Nathan. Nathan Clark, kamu benar-benar berani datang. Ketika semua anggota keluarga Clark melihat Nathan, setiap orang terlihat sangat marah. 2 tahun lalu, Nathan membawa rasa malu yang besar kepada mereka. Menghancurkan hampir segalanya dari mereka. Semua orang marah tapi tidak berani berbicara. Ingin membalas dendam. Tapi bagaimana mungkin? Dia adalah dewa perang Kunlun. Bagaimana bisa mereka balas dendam? Tapi semua orang tidak menyangka Nathan akan menjadi seperti ini. Memberi mereka kesempatan untuk membalas dendam. Mengapa aku tidak berani datang? Nathan tersenyum. Nana bergumam. Ayah adalah dewa perang. Jadi dia tidak akan takut pada kalian. Hahaha, dewa perang. Kamu bercanda. Bagaimana ada seorang yang cacat menjadi dewa perang? Keluarga Clark Anhemia semua tertawa. Nathan, terus terang saja. Yang memintamu ke sini malam ini adalah klan Clark Gandala. Mereka ingin menghabisimu. Siapa yang menyuruhmu mengganti nama keluarga bocah ini? Dendam besar kami akhirnya dapat dibalaskan. Jika keluarga Clark yang bertindak, kamu pasti akan mati. Bab 1308. Tuan Putri yang paling menakjubkan. Keluarga Clark Arnemia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Semua orang ingin menyingkirkan Nathan dengan cepat. Apa mereka berani? Nathan berkata dengan dingin. Hahaha.
David Clark tertawa. Amy Rivera tertawa. Semuanya tertawa. Nathan Clark, kondisimu sudah seperti ini, kamu masih tetap arogan? Tidak berani? Kenapa mereka tidak berani? Kamu pikir kamu siapa? Keluarga Clark memarahi dengan kesal. Nathan memeluk Nana dan tersenyum, demi putriku, aku akan memberimu kesempatan satu kali lagi, jika tidak, kamu bahkan tidak akan punya waktu untuk menyesalinya nanti. Raja Seon Utara, yang sedang mendorong kursi roda, tersenyum. Bahkan menangis pun tidak bisa. Hahaha, Nathan, apa kamu perkataanmu tidak terbalik? Jika kamu memohon belas kasihan sekarang, kami dapat membantumu memohon belas kasihan nanti. Darwin Clark tertawa. Ayah dan ibu angkat bahkan memandang Nathan dengan mengolok-olok, bagaimana dengan kata-kata berani yang kamu ucapkan di kuburan saat itu? Mana jutaan tentaramu yang menguasai dunia? Betul, mana kekuasaan yang dijanjikan? Mana posisi tinggi menteri yang dijanjikan? Mengapa sekarang kamu duduk di kursi roda? Dulu, mereka semua sangat ketakutan sehingga mereka merangkak di tanah, tidak berani bergerak. Sekarang semuanya berdiri tegak, memamerkan kekuatan mereka kepada Nathan. Oke, hanya ada satu kesempatan dan kalian telah melewatkannya. Nathan tersenyum. Nathan, aku lihat otakmu pun sudah bermasalah. Hanya bisa berbicara omong kosong. Keluarga Clark memarahi dengan kesal. Tokoh besar sudah datang, semuanya bersiap-siap. Saat ini, kabar datang dari luar. Darwin Clark dan yang lain buru-buru berdiri untuk bersiap-siap. Pintu terbuka. Cyrus Clark datang bersama anggota senior keluarga Clark. Tetua. Darwin Clark dan yang lain menyambutnya dengan ramah. Bra. Hanya saja mereka semua didorong menyingkir. Cyrus Clark, Katon Clark, dan yang lain berjalan ke hadapan Nathan. Bu. 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 Semua orang berlutut satu persatu. Semua orang berteriak serempak pada Nathan. Hormat Paduka. Hormat Tuan Putri. Selamat kepada Tuan Putri telah mengubah nama keluarga. Ini merupakan berkah untuk seluruh klan. Keluarga Clark mempersembahkan uang tunai 888,88 miliar. Dan mempersembahkan sebuah pulau untuk Tuan Putri. Keluarga Clark Arnemia tercengang. Tapi ini baru permulaan. Semua anggota keluarga Turnage dari keluarga kerajaan kedua maju ke depan dan berlutut di tanah. Hormat Paduka. Hormat Tuan Putri. Selamat kepada Tuan Putri telah mengubah nama keluarga. Kami mempersembahkan Tuan Putri sebuah taman bermain. Dan mempersembahkan sebuah kastil untuk Tuan Putri. Selanjutnya, Tuan Yates memimpin pasukannya ke tengah aula dan berlutut di depan Nathan. Berteriak dengan hal yang sama. Hadiah yang diberikan tak ternilai harganya. Hal yang sama dilakukan oleh keluarga Joano, keluarga Sultan Gandala. Hal yang sama dilakukan oleh keluarga Marsh, keluarga Sultan Gandala. Hal yang sama juga dilakukan oleh keluarga bangsawan Gandala. Hal yang sama juga dilakukan oleh keluarga bangsawan Arnemia. Semua keluarga konglomerat dan berkuasa di Neslandia datang bersama untuk menyembahnya. Dengan cepat, aula dipenuhi ribuan orang. Hal yang paling menakutkan adalah ribuan orang berlutut di depan Nathan. Selamat kepada Tuan Putri telah mengubah nama keluarga. Siapa Tuan Putri itu? Tentu saja dia adalah Nana. Ketika Nana mengganti nama keluarganya, semua orang dari Neslandia datang untuk memberi selamat padanya. Ini tak terbayangkan. David Clark tercengang. Amy Rivera tercengang. Darwin Clark tercengang. Orang tua angkat Nathan tercengang. Semua anggota keluarga Clark Arnemia tercengang. Ini bagaimana situasinya? Mengapa semua orang menyebut Nathan sebagai paduka? Bukankah dia sudah menjadi orang cacat? Mengapa keluarga Clark dan keluarga besar bisa mematuhi dia? Tidak mungkin. Tidak bisa dibayangkan. Keluarga Clark tidak bisa menerima semua yang ada di depan mereka. Tapi adegan yang paling menakutkan muncul. Nathan berdiri dari kursi roda sambil menggendong Nana. Hening. Sunyi. Bersambung.